Usai insiden kebakaran yang melahap sebagian rumah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari bulan Juni lalu, Pipik Dian Irawati memang langsung membawa pindah keempat buah hatinya menempati sebuah apartemen sebagai tempat tinggal sementara. Setelah akhirnya, kini Pipik resmi mendiami rumah penyanyi Rosa. Dan kini, 2 bulan berselang pasca kejadian tersebut, pihak kepolisian telah mengizinkan Pipik untuk mendiami rumahnya kembali. Pasalnya tadi pagi, berkas-berkas kasus kebakaran yang melibatkan orang yang pernah ditampung Pipik sebagai dalangnya sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Namun benarkah jika Pipik menolak untuk kembali mendiami rumah peninggalan almarhum suaminya itu dengan alasan trauma? Berkas sudah jadi ya. Rencananya memang dilimpahkan segera itu untuk yang pembakaran dan pencurian uang. Besok kasusnya masuk ke kejaksaan. Jadi nanti kalau sudah dari jaksa sudah, karena kan besok saya dari kejaksaan gitu kan. Setelah itu selesai baru mungkin besoknya polisian boleh dibuka dan alhamdulillah boleh diberes-beresin, dirapiin. Karena justru kalau kita kembali lagi di situ, saya yang takutnya, maksudnya saat kejadian itu kan anak-anak saya melihat semuanya. Saya nggak mau itu menjadi sebuah fobia ya. Sudah nggak tinggal di apartemen. Saat ini saya tinggal di rumahnya Mbak Rosa. Mbak Rosa juga nawarin rumahnya yang kosong untuk ditinggalin sementara. Karena kan Januari sudah ada orang yang masuk untuk kontrak gitu lagi. Jadi ya saya kalau ditanya tinggal di mana, saya lagi jadi anak jalanan. Memang menjadi hak prerogatif Pipik untuk memastikan kapan dirinya akan pulang atau tidak. Terlebih jatah menetap di rumah milik penyanyi Rosa baru akan berakhir bulan Januari tahun depan. Lantas benarkah Pipik telah mantap untuk menjual rumah yang pernah menjadi persinggahan jiwanya bersama almarhum UJ? Dan benarkah jika ide menjual rumah itu merupakan amanat almarhum UJ yang harus segera diwujudkan oleh Pipik? Rencana saya sama anak-anak, sama almarhum dulu memang pengen beli tanah, niatnya pengen jual rumah itu dulu sama almarhum. Pengen beli tanah itu kita bangun istana yatim, jadi anak-anak yatim yang biasa kita santunin itu yang terpecah-pecah tinggal di situ bersama kita, bersama almarhum gitu. Saya mampu mewujudkan apa keinginan anak-anak, keinginan beliau, keinginan saya bahwa kita pengen tinggal bersama anak-anak yatim kita gitu, dan apalagi anak-anak saya sekarang sudah yatim. Dan saya bangga sekali saat Abizar bilang, saat saya bilang bahwa kita pengen hijrah terus bersama anak-anak yatim tinggal di situ, dan Abizar pun alhamdulillah menyambut senang, dan dia sampai yang request nanti bikin lapangan basket ya buat saya main sama anak-anak tim gitu. Itu menjadi sebuah kebanggaan buat saya ya. Jika Pipik Dian Irawati belum mau pulang ke rumahnya dan berniat menjualnya lantaran masih dibayang-bayangi peristiwa kelam kebakaran, artis cantik Asmiranda Zadman justru dikabarkan sudah pulang ke rumah orang tuanya di kawasan Depok, Jawa Barat. Kepulangan Asmiranda ini memang cukup mengejutkan dan disangsikan. Pasalnya, sejak memutuskan menikah dengan Jonas Rifano, Asmiranda memang sudah tak pernah menyambangi kediaman orang tuanya. Bahkan di momen lebaran kemarin sekalipun, Anda tak nampak untuk bersilaturahmi. Lantas, apakah santernya kabar kepulangan Asmiranda kali ini lantaran ia dan Jonas sudah tak lagi sejalan? Pelaku ini siapa? Keluarga Rifano toh? Oke, nanya sama dia aja. Kita memang udah cukup ya, kita udah kecewa itu aja. Dan ini nomor 1, Asmiranda udah cukup dewasa ya. Dan saat aku benar tidak tahu, memang benar mau pindah, ini hak dia. Aku kecewa, itu tetap hak dia. Dia masih anak kecil, aku bisa ambil tuh. Dan kita tidak setuju, ini terjadi, kita mau apa?
Sejak memilih menjadi pendamping hidup Jonas Rivanno, bisa dibilang karir Asmirandah di ranah hiburan nyaris tak terdengar sama sekali. Bahkan secara tiba-tiba saja, Andah justru mengaku tengah sibuk sebagai seorang fashion designer. Dan sebagai gebrakannya, Asmirandah pun merancang gaun pernikahan adik iparnya yang menikah dengan Doni Sibarani, vokalis Ada Band. Dekatnya rentang usia Asmirandah dengan Sonya membuat keduanya sering curhat. Namun apa yang menjadi pilihannya itu kabarnya tak seindah harapan. Belakangan Jonas dikabarkan terlilit hutang hingga rumah yang mereka tempati di kawasan Cibubur harus rela dijual. Hal inilah yang diduga kuat menjadi pemicu konflik antara Asmirandah dan Jonas. Jika kini Asmirandah kabarnya memilih pulang ke rumah orang tuanya, mungkinkah ini berkaitan dengan beban hidup yang tidak bisa ia ceritakan lagi pada adik iparnya? Entahlah, hanya waktu yang akan menjawabnya. Seberapa dekat sih hubungannya sama Anda? Deket banget. Anda kan kakak iparnya Danu, kan deket banget ya sama dia. Sempat curhat nggak sih, misalnya nanti kalau nikah tuh seperti apa, punya rumah tangga seperti apa, karena dia kan udah lebih dulu. Oh, kalau curhat ada. Seperti apa nih curhatnya? Banyak. Masa mesti sebutin? Nggak curhat dong namanya. Banyak hal sih yang aku curhatin. Banyak banget. Iya, sebagai kakak ipar, sebagai sahabat. Pasca bercerai dari Susi Rianti, komedian Ginanjar butuh waktu untuk mengobati kesedihan dalam hatinya. Benarkah Ginanjar memilih cara ekstrim untuk melampiaskan kesedihan agar bisa melupakan Susi dari hatinya?